خطبه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ya, shadaqallahul azim. Berikutnya ayat 135. Pertama, dari segi tilawah yang harus diperhatikan, yang terlihat tadi konsistensi dengung, ya. Karena bisa jadi satu ayat itu dengungnya banyak. Dengung itu disebabkan nun tasydid, mim tasydid. Maka konsisten setiap nun tasydid, mim tasydid dengung. Tahan 2 harokat. Ya, inna wa amma gitu ya. Yang kedua pastinya idgham bi gunnah. Ya, yang kalau idgham bi gunnah, nun mati atau tanwin bertemu huruf wawu, bertemu huruf nun, bertemu huruf lam, itu biasanya mudah untuk didengung. Ya, tapi kalau ketemu huruf ya, biasanya itu kelewat. May yasha, nah, biasanya yang sering ya, itu kelewat. Tapi kalau ketemu waw biasanya bisa ya, cepat ya. Min waliyyin wala nasir misalnya ya. Atau min nutfah bisa ya. Ketemu mim juga kan yarmaluna, ketemu mim juga gitu. Ya. Tapi ketika huruf ya biasanya itu kelewat. Ya, kalau kita misalnya baca ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, tahan-tahan yang begitu tuh. Ya. Contoh misalnya di ayat 135 kalau kita pengen baca. Ya. Bisa disimak ya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini enggak ada dengung. Tapi yang berikutnya nih. Qulu aman nun tasydid. Dengung. Nabil amanna billahi wa ma ini ikhfa unzila ilaina wa ma ikhfa lagi zila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد إدغام بغنة منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم idgham ikhfa syafawi mim ketemu ba didengung
آمنتم به فقد اهتدوا وإن إخفاء dengung lagi وإن تولوا فإن nun tasydid ما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن تشديد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل إخفاء أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من تشديد من إخفاء كتم شهادة إخفاء له من الله وما الله بغافل من تشديد ما تعملون تلك من تشديد ما إخفاء قد خلت لها ما كسبت ولكم apa namanya idgham mimi walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma min tasydid kanu ya'malun. Ada ikhfa, ada iklab, ada idgham mimi, ada idgham biguna, ada nun tasydid dan mim tasydid, ada ikhfa syafawi. Nah, tadi ada beberapa yang ikhfa syafawi tapi kelewat ya. Yang kedua ikhfa syafawi enggak jadi ikhfa ya, jadinya idgham. Kenapa? Karena sempurna M-nya. Ya, kalau ikhfa tadinya samar-samar. Itu sedikit. Baik, sekarang kita tadabbur. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang kita baca ini related ya, berhubungan dengan situasi kita saat ini yaitu haji dan juga kurban, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu hal yang ingin saya kuatkan dan ini menjadi tema-tema saya sebenarnya. Ketika hari Jumat khutbah hari ini sebenarnya saya kosong. Cuma awal Mei kemarin tuh, Ustaz, bisa ngisi khutbah Jumat nggak tanggal sekian? Waktu itu pas nggak bisa. Saya nggak bisa tanggal ini. Saya bulan ini kosongnya tanggal 30. Ya udah Ustaz tanggal 30 gitu. Langsung aja jadi. Hari kan harusnya libur nih kan. Pas banget tuh libur terus kan. Akhirnya qadarullah. Nah, semalam ditanya, temanya apa Ustaz? Tema saya itu tentang membina kesolahan diri dan kesolehan keluarga. Sebagai keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena itulah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anaknya. Doanya, Rabbi ja'alni minas sholihin. Dia punya keinginan punya anak. Tapi doa yang secara tekstual ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat As-Saffat itu adalah bicara tentang Rabbi habli minas sholihin. Surat 37 ayat 100. Nah, di antara yang kita baca tadi dibaca doa-doa Ibrahim banyak. Ya. Doanya. Dan itu bagian dari kesolehan. Ya. Nabi Ibrahim pengen anak-anaknya juga menjadi pemimpin. Karena orang-orang soleh itu adalah punya leadership skill, kemampuan untuk memimpin. Karena kalau kita lihat ciri orang soleh dalam Al-Quran ada ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia punya semangat untuk memerintahkan kepada yang baik, mencegah kepada kemungkaran. Itu kesolehan. Saya tulis ya. Kriteria orang-orang yang soleh. Nanti kita lihat ya. Soleh.
Ya, namanya orang saleh. Ya. Walaupun di Inggris namanya jadi salah. Ya, makanya Solehuddin gitu kan ya. Solah, ya. Soleh, ya. Salah. Oh, kemarin saya main futsal ada gambar tuh. Ada gambar Lionel Messi, ada gambar macam-macam, cuma satu gambar yang salah. Gambarnya siapa? Muhammad Salah. Saya sama anak saya, Bang, itu gambarnya salah tuh. Ah, masa? Itu baca tuh Muhammad Salah. Oh iya, tulisannya salah. Ya. Nah, orang soleh masuk dalam doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Solihin itu jamak. Artinya banyak. Ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang merupakan bagian dari orang-orang yang soleh. Nah, coba ini kita hafalkan sambil kita bayangin wajah anak kita. Ya Allah, saya pengen anak pertama saya itu jadi anak yang soleh. Kalau perempuan solehah. Ya Allah, saya pengen anak kedua saya menjadi anak yang soleh atau soleh. Ya Allah, saya pengen anak-anak saya yang ketiga, keempat, kelima, keenam, berapapun menjadi anak yang soleh dan solehah. Pengennya kayak gitu. Dan ini nggak berhenti ketika istri atau kita yang perempuan itu lagi mengandung. Kadang-kadang kan dibacanya itu pas ngandung, Rabbi habli minas sholihin. Tapi setelah itu seakan-akan udah selesai didoain. Ya, doa itu never ending proses ya. Proses yang nggak berhenti, apalagi kesolehan itu kita nggak bisa lihat saat ini. Itu waktu yang panjang. Sampai kita meninggal pun belum tentu kesolehan itu melekat. Dan kalau udah melekat, harus terus melekat sampai dia juga menghadap Allah dalam keadaan soleh. Cuman kesolehan yang seperti apa? Ya. Nah, di antara kriteria orang soleh itu, kalau kita lihat surat Ali Imran, nanti Bang Jaka baca terjemahnya. Ayat 113 dan 114, mudah-mudahan ini pernah saya bahas ya, tapi menguatkannya lagi ya. 114, 115. 113, 114. Kalau saya nggak khilaf ya. 113, 114. Gimana terjemahnya Bang Jaka? Kita dengarkan. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud bersalat. Terus mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. Iya. Wa ulaika merekalah minas solihin, termasuk orang-orang soleh. Jadi ketika kita minta doa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan aku anak keturunan yang soleh, maka kriteria-kriteria dalam surah Ali Imran ini harus masuk. Ayat ini memang secara tekstualnya itu memberikan ciri di antara ahli kitab, ada yang beriman, ada yang enggak. Nah, mereka yang beriman itu jujur dengan keimanannya, interaksi dengan Quran, ya, sering melakukan sholat dan juga ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Dan ini adalah mental. Ini adalah karakter orang-orang yang soleh. Sehingga kesolehannya itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Hatinya itu nggak tenang kalau ada kebaikan, cuman orang pada mengabaikan kebaikan. Ya, di rumah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ciri orang yang soleh, dia tetap sholat, tapi apakah dia memerintahkan orang lain untuk melakukan sholat? Paling tidak di rumah. Ya.
Atau kita sebagai orang diingetin, udah zuhur, ayo siap-siap kita sholat. Masya Allah, nikmat banget. Kalau orang tua tuh biasa ya. Ayo bang, udah azan nih kita sholat. Tapi kalau kita dengar kalimat itu dari anak-anak kita, mudah-mudahan itu bagian dari kesolehan yang bisa kita tandain. Alhamdulillah ya Allah, ciri ini ada pada anak kita. Kita lagi tidur nggak dengar, dibangunin tuh. Abah, udah azan, yuk siap-siap sholat. Yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar. Kalau ada kemungkaran, dia mau mencegahnya. Ketika ada anggota keluarga keluar rumah dengan membuka auratnya, itu kan buat bentuk kemungkaran. Yang kadang-kadang kita kemungkaran tuh harus orang main judi, orang berzina. Maka dia bagian orang yang ngingetin. Ya. Kak, nggak malu kak. Saya pernah cerita ya, ada di sebuah video tuh seorang kakak yang jilbabnya itu kelihatan tersingkap lah kayak gitu kan. Dia lagi live video call. Terus di belakang ada adiknya perempuan. Kata adiknya, "Kak, tutup." Karena kata kakaknya dengan gampang. Ini gua aurat juga auratku gitu kan. Kata adiknya yang laki-laki, "Memang aurat kakak, tapi yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah bapak dan aku sebagai orang laki-laki di rumah." Saya bilang, Masya Allah. Kalau dari gesturnya ini, kalau dari gesturnya saya lihat itu bukan konten. Kalau saya ngelihat kan kelihatan tuh mana konten mana enggak. Kalau konten tuh di sini ada mic-nya, itu konten tuh rata-rata udah ketahuan lah. Ya, kadang-kadang pengen wawancara dikasih dulu kan. Itu buat konten aja. Kalau ini enggak, saya lihat bilang, saya langsung, ya Allah, indah banget itu. Ya, punya anak, punya adik itu yang bisa kayak gitu sampai ngingetin. Ya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan itu dah. Kemarin ada kalimat yang saya dapat di sosial media ya. Istilah itu nyicil buka aurat. Nah, jadi ada artis yang nyicil buka aurat dan udah kontan sekarang katanya. Ya, kita nggak nyebut orang ya, tapi ini bukan satu loh. Ini fenomena. Ya. Karena saya di sekolah, saya kan suka ngeliat ya. Nah, awalnya jilbabnya biasanya lebar, panjang. Lama-lama mulai mengecil. Nah, setelah mengecil, tadinya hampir nggak pernah pakai celana panjang. Pakainya gamis. Kemudian akhirnya mulai pakai celana panjang. Kulot awalnya. Lama-lama akhirnya karena dia olahraga, sekarang lagi tren itu pakai celana ketat. Walaupun pakai jilbab, pakai topi biasanya gitu kan. Tapi lama-lama baju renang yang dulu anak-anak saya beliin buat di kolam renang, ya baju ketat, kemudian ada roknya, itu kan baju renang. Sekarang udah mulai dipakai di jalanan. Iya, banyak bilang, ini fenomena apa nih? Dulu yang begini, saya termasuk yang beli, nyari itu kemana-mana, itu beli baju renang buat anak saya. Anak saya kan perempuan 3. Saya yang beliin waktu itu baju renangnya. Salah satunya saya beli ada di Cimanggis. Oh iya, ada tutup nih, ya biar pangkal pahanya nggak kelihatan, nggak ngebentuk, akhirnya ada roknya, rok luar, nggak masalah. Apa? Iya, tapi ketutup. Nah, dulu kan adanya di kolam renang, sekarang ada di pinggir jalan, lihat aja. Bahkan ada yang nggak ada roknya kayak gitu. Dan pakai jilbab juga, ketat juga kayak gitu. Hati-hati, kalau dia sebelumnya nggak pakai jilbab begitu, berarti kemajuan. Tapi sebelumnya jilbabnya bagus begitu, itu kemunduran namanya. Ya, lama-lama akhirnya keluar dia nggak pakai jilbab, cuman pakai hoodie. Hoodie itu sweater yang ada poncungnya, akhirnya diligit. Banyak anak-anak yang remaja-remaja itu kayak motor kayak gitu. Saya bilang, oh ini rata-rata yang begini udah nggak pakai jilbab sebenarnya dalamnya. Nah, kalau ketika ini dibiarkan, lama-lama akhirnya mulai kelihatan rambutnya. Ya, kemarin saya naik motor kan, di depan saya ada perempuan kayak jilbab, anak-anak remaja. Saya tuh ngebayangin anak saya. Ya, pakainya itu pasmina. Ya.
repot gitu kan. Pas lagi jalan kemudian terbuka lah pasminanya, udah nggak ada perasaan malu dia. Ya. Terus walaupun beberapa menit kemudian mulai dirapiin lagi. Pas ada di depan saya bilang, "Ya, monggo Bu." "Oh iya, barakallahu fiik." Iya, salam. Ya, silakan. Kenapa ya? Memang ahlinya kan antara aktif dan tidak aktif nih hari ini. Karena yang perusahaan-perusahaan tertentu itu nggak libur. Ya, nggak ada cuti bersama ya. Ada yang ngaji sama saya, "Ya Ustaz, kita perusahaan Korea nih, nggak ada cuti bersama buat yang ini doang." Oh ya udah, nggak ada masalah. Nah ini contoh ya, contoh. Dan itu bisa jadi terjadi di rumah-rumah kita. Nah kesolehan kita itu bukan cuma buat kita, tapi kesolehan kita juga harus dirasakan oleh orang-orang yang ada sekeliling kita, termasuk kepada anak-anak. Kalau orang lain bukan di bawah kendali kita ya, di orang lain. Tapi ketika itu ada di rumah, itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Maka kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Dan kesolehan inilah yang kita penginkan hadir pada diri kita dan pada anak-anak kita, termasuk dalam doa-doa kita, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Nah, kesolehan apa yang paling utama? Ya, maka selalu ya dalam orang beriman, orang bertakwa, ya, orang soleh, itu ibadah yang paling dilihat yang pertama itu adalah sholat. Ya. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi habli minas sholihin," ya, di suratnya surat Ibrahim, surat As-Saffat. Nah, dalam surat Ibrahim, salah satu doa Ibrahim pertama adalah ketika dia menempatkan anaknya di lembah yang enggak ada pohon, ya, di samping Baitul Haram, maka doa Ibrahim adalah yang pertama, "Rabbana liyuqimus shalah." Ya Allah, aku tempatkan anakku di lembah yang enggak ada pohon, di samping Baitul Haram, ya Allah, agar dia mengerjakan sholat. Jadi kesolehan pertama itu ya yang didoakan oleh Nabi Ibrahim adalah ya untuk anaknya itu, Rabbana liyuqimus shalah. Anaknya udah ada, Ismail. Kemudian kan Allah perintahkan untuk ditaruh lembah nggak ada pohon, ditinggalin oleh Nabi Ibrahim. Kenapa ditaruh di samping Baitul Haram? Rabbana liyuqimus shalah. Suratnya surat 14 ayat 37. Ya, kita dengarkan. Ya, surat Ibrahim ayat 37. Ya. Sebelah kiri ada ini. Ada 14:37. Ini bukan surat 14 tuh, Bang. Adanya di tengah-tengah. Nah, Pak Hari boleh baca terjemahnya. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah. Terus, ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Ya, udah cukup. Itu aja dulu ya. Karena fokus kita itu di doanya Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, agar mereka mendirikan sholat. Bahkan Nabi Ibrahim di ayat 40-nya ada doa khususnya buat sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Nah, di peristiwa haji dan juga kurban ini kita belajar kesolehan Nabi Ibrahim, yaitu kita menjadi orang tua yang memperhatikan sholat anak-anak kita. Ya, ibadah mereka. Maka alangkah indahnya itu kalau kita ke mushola, kita sertakan juga anak-anak. Dari sejak kecil. Ya. Kita mulai biasakan. Udah susah Ustaz, dia udah maunya sendiri. Tapi kalau semangat untuk memakmurkan masjid ya, untuk sholat tepat waktu itu ada, insya Allah dimanapun akan terjaga. Insya Allah. Tapi PR kita itu adalah yang harus kita tanyakan, apakah kita sudah seoptimal itu mengingatkan kualitas sholat anak-anak kita. Misalnya subuh tadi, apa yang sudah kita lakukan terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita.
Kenapa saya bilang subuh tadi? Ini hari libur. Hari libur tuh cenderung anak-anak tuh males bangun pagi. Gimana caranya kita? Silahkan mendesain kegiatan pagi hari dengan sesuatu yang membuat anak-anak excited. Ya, senang. Ya. Maka salah satu tipsnya itu jangan biarkan anak-anak kita tidur kemalaman. Apapun alasannya. Ya, aku lagi nugas, ya udah tidur dulu nanti baru nugas. Udah gitu, penguatnya itu lagi pengamannya bukan cuma kita ngingetkan tidur sebelum enggak kemalaman, kita siapin itu jauh sebelum adzan subuh untuk kita bangunin. Kita ingatkan. Berarti hal pertama yang harus kita lakukan, kita yang bangun duluan. Ada jamaah saya tanya, gimana sholat subuh? Qiyamul lail cuma 1 Ustaz. Terus sholat subuh, ini bapak-bapak, pas adzan Ustaz. Saya ngebayangin kalau dianya aja pas adzan subuh, gimana dengan anak-anaknya? Jangan-jangan gak perhatian sama sekali. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan salat wa min dzurriyyati, berarti kita yang harus menjadi teladan dalam pelaksanaan ibadah ini. Kalau subuh berarti kita udah harus bangun lebih dahulu. Sekarang kan jam 4:35 ya. Karena saya tuh ada masjid, bukan di masjid saya, masjid yang lain tuh speakernya itu ke rumah tuh kedengeran. Jadi kalau dia udah ngomong berarti 10 menit lagi sebelum subuh. Karena tadinya dia agak pagian diprotes sama masyarakat. Masyarakatnya nggak banyak orang, cuman mereka yang ini saatnya masih qiyamul lail, kenapa berisik dengan salawatan kayak gitulah kayak gitu. Ya, padahal yang apa namanya? Yang protes paling cuma 1 atau 2 orang. Yang lain merasa oh iya juga ya, timbang berisik ya. Akhirnya sekarang sepi ya. Jadi nggak ada tuh jam 4 ngingetin. Biasanya kan masih ada waktu, silahkan untuk sekarang enggak 10 menit lagi ya. 10 menit itu kalau buat anak-anak remaja bukan perkara yang mudah untuk dia siap buat sholat. Karena biasanya tar dulu gitu. Pengalaman saya nggak tahu kalau bapak di rumah. Kalau saya tuh kayak gitu. Makanya saya biasanya tuh 15 menit sebelum waktunya, sebelum imsak ya. 10 menit itu berarti 20 menit. Itu harus disiapin. Maka wakernya itu jam 4 harus udah bunyi. Sampai biar anak saya itu semangat, maka salah satu ringtone-nya itu adalah ketika dia lagi tilawah. Biar suaranya terdengar sendiri gitu kan. Untuk apa? Untuk membangunkan. Itu trik dari saya. Bapak, ibu-ibu silahkan. Ya, syukur-syukur kasih apresiasi. Apresiasi nggak harus bentuk uang, bentuk barang. Lah. Kasih jempol aja dahsyat. Masya Allah anak mama. Bangga di mama sama kamu hari ini. Bangunnya sebelum subuh. Wah baru digituin aja udah. Kadang-kadang di keluarga itu kering dengan pujian. Kadang-kadang suami itu males banget muji kepada istrinya. Ya. Dia pakai jilbab baru, tampilan baru, excited baginya gitu kan. Ketemu sama suaminya. Kondangan mah, iya. Gitu doang. Ya. Kalimat, soleha. Cantik banget hari ini. Wah, perempuan digituin tuh dahsyat. Suami juga gitu. Bukan berarti laki-laki nggak butuh. Walaupun ya yang paling sensitif tuh perempuan. Laki-laki juga butuh. Ya. Kita cuma diginin aja tuh sama istri. Alhamdulillah makasih ya udah dibersihin itu belakang. Wah, padahal cuma nyapu dikit doang. Kita nyapu nih ada semut kan, sapuan dikit gitu kan. Tahu-tahu kelihatan tuh berubah. Kata istrinya, makasih bang, alhamdulillah, mantap. Ya, dibersihin. Apaan? Dibersihin belakang. Walaupun apaan gitu kan, agak ketus-ketus. Padahal hatinya itu, ya Allah dipuji. Karena setiap orang tua senang. Diapresiasi itu senang. Ya. Apalagi anak-anak kita. Ya, jangan kering itu. Apresiasi kepada mereka. Ya. Karena kalau nggak gitu, apa yang terjadi? Maka anak-anak kita itu nggak keperhatian lagi ibadah-ibadah. Sementara kita pengen doa, Robbi habli minas sholihin.
Belum lagi kata-kata anak-anak yang soleh sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam itu sangat santun. Itu PR banyak lagi buat kita. Tapi paling tidak hari ini kita sedang menguatkan ya, karena belajar dari doa Nabi Ibrahim. Dia berdoa bukan cuma buat negerinya, tadi dibaca Rabbi ja'al hada baladan amina, negeri yang aman. Bahkan dia juga berdoa untuk anak cucunya itu, Rabbana wab'as fihim rasulan. Ya Allah, utus untuk anak cucuku seorang rasul, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya, mengajarkan Quran, hikmah, sunnah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu doa orang tua buat generasi berikutnya, anak dan cucunya. Minta sama Allah, Rabbana wa ba'as bihim. Artinya sangat perhatian terhadap keturunannya. Nah, tadi yang doa belum hafal, surat 37 ayat 100 dihafalin dengan artinya sambil terus dibaca. Mudah-mudahan dengan doa itu ketika kita wafat, maka ada anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Walaupun kita udah meninggal, tapi kata Rasulullah, ada siapa? Amal yang gak terputus bagi orang tuanya, yaitu kehadiran waladun soleh yad'uhu lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Pak Ihsan seneng gak sih kalau masih hidup, tahu-tahu kita denger nih, anak gue lagi doain gue. Jadi sendiri ya, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku, kedua orang tuaku. Masya Allah, nikmat banget. Apalagi kalau kita udah meninggal, ternyata doa itu masih terlantun. Siapa yang bisa baca doa itu? Kata Rasulullah, waladun soleh, anak-anak soleh. Nah, jadi ini adalah proses. Sehingga ngaji kita mudah-mudahan berimbas kepada keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu mujma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol. Saya kemarin Di sini. Saya pas dulu itu agak ragu almarhum apa enggak, tapi non muslim gitu. Kalau almarhum itu kan doa, iya. Kalau non muslim itu mendiang. Iya. Gitu, atau jenazah. Ya. Atau mayit boleh. Kalau saya biasanya itu mendiang. Jangan, ya nggak pas. Ya. Kalau ALM-nya itu aluminium mungkin kali ALM-nya enggak. Ini kan almarhum. Almarhum itu bagian dari doa. Ya, kalimat yang lain Allahu yarhamuhu, semoga Allah merahmatinya, gitu kan. Ya, kan udah wafat, apalagi dalam non muslim, maka doakan misalnya boleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan musibah. Ya, kita punya sahabat non muslim kan bagian dari musibah, enggak ada masalah. Tapi ketika menyebutkan iya enggak masalah. Ya, tapi setelah itu jangan doa Allahumma gfir lahu, itu enggak ada. Ya, innalillahi itu istirja, ya. Innalillahi emang milik Allah siapapun. Wa inna ilaihi raji'un, enggak ada masalah. Berita duka cita, innalillahi. Setelah selesai, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Enggak bisa gitu kan. Ya, jadi pengumuman aja info. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.